Alhamdulillah per bulan Maret ini kita itu sudah mulai canvassing untuk membentuk tim struktur hingga pada level kecamatan, kelurahan, RW, dan RT, Pak. Dan per bulan Juni kemarin saya itu sudah mulai canvassing hingga level RT. Dan ini sudah dibentuk organ yang sudah terstruktur secara formal, itu menjadi koordinator RT ini dengan total 1.128. Dan inilah yang memang kalau bisa dilihat di Kota Tegal, mungkin baru ada bakal calon yang sudah membentuk tim formal itu adalah yaitu Faruk Ibnul Haki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau suasana pilkada serentak di kabupaten maupun kota, termasuk pemilihan wali kota Tegal dan wakil wali kota Tegal periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Kota Tegal, yaitu Bapak Faruk Ibnul Haki, ST, MSc, PhD, dosen IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Apa kabar, Mas Faruk? Alhamdulillah kabar sehat Pak Bambang. Semoga Pak Bambang juga demikian. Baik, Pak Faruk ini latar belakangnya adalah S1 Arsitektur di UI Jogja, kemudian S2 dan S3 di Urban and Regional Planning di University of South Australia. Saat ini aktif sebagai dosen di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, supaya lebih lengkap walaupun singkat, mungkin bisa diceritakan mulai masa kecil saat pendidikan sampai kuliah, sampai bekerja, sampai saat ini, Mas Faruk, silahkan. Ya, terima kasih Pak Bambang. Memang betul ya, tadi disampaikan bahwa saat ini saya bekerja di UIN Sunan Ampel, Surabaya sebagai dosen di Prodi Arsitektur, Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi memang saya memulai karirnya itu memang sebagai profesional di dunia konstruksi sebenarnya, sebagai arsitek. Dan saat ini sedang juga bertugas menjadi akademisi sebagai dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya di bidang arsitektur dan perencanaan wilayah dan kota. Dalam peran ini memang saya telah terlibat banyak dalam berbagai penelitian dan proyek pengembangan juga, pembangunan kampus, lalu gedung segala macam yang berfokus pada inovasi dan berkelanjutan. Jadi pengalaman inilah yang memperkuat pemahaman saya tentang bagaimana kita mengetahui tantangan dan peluang yang dihadapi di kota-kota. Salah satunya yaitu kota kelahiran saya, kota di mana saya ditempa juga, yaitu kota Tegal. Demikian Pak Bambang. Baik, terima kasih. Nah, setelah berjalan ya, berkarir, bekerja, kuliah, akhirnya sekarang kembali ke Tegal dan mempersiapkan diri untuk ikut mencalonkan sebagai wali kota Tegal. Nah,
mungkin bisa diceritakan apa latar belakang, ya, mungkin motivasi, cita-cita, mimpi dengan ingin menjadi wali kota Tegal. Silakan Pak Faruk. Ya, ini panggilan ya kalau menurut saya. Ini adalah suatu panggilan. Jadi tidak hanya sebatas suatu keinginan saja, tetapi suatu panggilan hati. Dan ini adalah yang paling mendasar itu adalah didorong atas kecintaan dan komitmen saya terhadap kota ini, Kota Tegal. Saya melihat ada suatu potensi besar yang dimiliki Kota Tegal, khususnya di sektor kelautan, kemaritiman, dan perikanan. Dan inilah yang saya coba bawakan, bagaimana Kota Tegal ini harus bisa menjadi suatu identity untuk dalam bidang tersebut. Dengan latar belakang saya dalam bidang perencanaan kota, lalu dengan background-nya sebagai seorang urban planner dan juga arsitek, tentunya ini saya yakin mendapat membawa suatu perubahan positif yang signifikan untuk masyarakat Kota Tegal ketika kita ini bisa membawakan sektor-sektor tersebut untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, ini yang nanti akan kita bawakan, kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwa ada suatu potensi besar di dalam bidang tersebut. Demikian, Pak. Ya, baik. Mungkin bisa langsung dieksplor lebih jauh ya. Apa yang bisa diwujudkan dengan kondisi Kota Tegal yang memang kota pantai, udah lama terkenal Ya, Tegal itu ya, dan dulu angkatan lautnya juga sangat terkenal dan apa yang masih bisa dilakukan atau diperbaiki? ya, sebagai contoh ya, isu kemaritiman di Tegal ini ada pantai dan ini belum juga dimaksimalkan, belum belum potensi pariwisata kemaritiman ini belum terlalu banyak diminati. Saya nggak tahu apa masalahnya sehingga itu pemerintah yang saat ini itu belum terlalu melihat itu. Masih hanya sebatas biasa ya, hanya pantai lalu tanpa dikelola dengan baik. Di sinilah saya memandang bahwa harus ada suatu keseriusan dan political will dari seorang leader, yaitu adalah wali kota untuk bisa berani mengeksekusi program-program yang sekiranya ini bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa. Khususnya bagaimana kita bisa menciptakan PAD-PAD yang sekiranya ini bisa membantu dalam pembangunan Kota Tegal. Nah, salah satunya itu adalah aspek kemaritiman, bisa dilihat dari perikanannya, pariwisatanya, segala macam. Perikanan ini juga menjadi salah satu lahan penting untuk biar masyarakat ini juga sejahtera. Karena apa? Ini sumber daya alam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sangat memberikan rahmat buat kita semuanya, sehingga itu apa yang diberikan di dalam laut ini harus bisa dikelola juga. Dan inilah pentingnya, jangan sampai ada satu kebocoran-kebocoran dalam potensi pendapatan tersebut gitu nantinya. Ya. Baik, selama ini ya, setidaknya yang saya tahu, pemerintah Kota Tegal selalu fokus, mengatakan bahwa Kota Tegal itu adalah kota, Bahari. jasa, kota, Ya, perdagangan, juga kota transit. Nah, apa yang salah dengan pendapat itu? ya, sebenarnya tidak salah juga kalau bahwa itu Kota Tegal ini adalah kota jasa. Karena memang di sini banyak juga isu perdagangan dan jasa yang ada di Kota Tegal. Artinya memang sebagian besar dari masyarakat Kota Tegal sendiri itu mengandalkan perdagangan. Hanya saja di sini sektor perdagangan ini pun juga masih banyak sekali yang juga tentu harus kita perbaiki bersama-sama, Pak.
Sebagai contoh misalkan, banyak sekali masyarakat kalau misalkan berdagang itu masih belum dikelola secara maksimal. Sebagai contoh seperti pedagang kecil atau UMKM yang ada di pinggir jalan gitu ya. Ini belum dikelola secara baik. Nah, ini juga tentunya harus kita tata bersama dengan komitmen bersama dengan mereka. Kita harus melakukan diskusi bersama agar tujuan-tujuan dalam pembangunan Kota Tegal ini harus tidak ada yang tertinggal, no left one behind. Jadi kita harus mewujudkan pedagang besar juga aman, pedagang kecil juga merasa dampak dari positif dari pembangunan Kota Tegal. Nah, ini yang saya harapkan bahwa Kota Tegal harus menjadi kota yang inklusif, tidak hanya untuk pedagang besar saja, tetapi harus menjadi kota yang nyaman juga untuk para pedagang kecil juga. Nah, terkait dengan jasa itu memang banyak sekali jasa yang bisa dioptimalkan ya. Salah satunya itu jasa hiburan atau jasa pariwisata yang tentunya ini bisa memberikan dongkrak yang bisa menaikkan, mendongkrak pendapatan-pendapatan daerah. Nah, ini akan kita fokuskan juga untuk satu periode ke depan ketika ini yang nanti akan saya tawarkan dalam sosialisasi atau campaign di bulan-bulan mendatang. Ya, baik. Pak Faruk, cita-citanya saya kira cukup bagus ya. Programnya mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Tapi yang menjadi masalah untuk menjadi wali kota ini kan harus melalui proses ya. Menurut Yeah. saya ada proses yang prosesnya sekarang itu tidak mudah. Dan kalau itu lolos baru bisa ditawarkan kepada masyarakat untuk dipilih. Yaitu proses melalui pencalonan melalui partai politik. Nah, Yeah. yang mungkin saya ingin tahu adalah apa langkah-langkah yang sudah diambil Pak Faruk supaya bisa menjadi calon. Ya, memang betul Pak bahwa saya memang bukan kader partai, ya kan. Saya adalah seorang profesional independen dan tentunya saya harus terbuka untuk bekerja sama dengan semua partai. Itulah kenapa saya mendaftar di sebagian besar partai di Kota Tegal itu adalah dalam rangka untuk menjalin komunikasi, tentunya juga untuk menjalin agar kita itu bisa memiliki visi dan komitmen yang sama untuk memajukan Kota Tegal. Nah, itu pun ada salah satu proses yang saya lakukan bahwa saya menawarkan kerjasama dengan semua pihak, termasuk partai-partai yang ada di Kota Tegal. Nah, saya berharap dengan begitu saya dapat menemukan partai yang ternyata ini mendukung program-program pembangunan yang saya usulkan, yang saya komunikasikan, sehingga ke depan siap bekerja sama demi kebaikan-kebaikan masyarakat Kota Tegal. Nah, inilah pentingnya ada suatu komunikasi politik yang harus intens dengan partai politik, sehingga apa yang menjadi pikiran, ide, dan gagasan kita dalam membangun Kota Tegal ini bisa tersampaikan kepada partai-partai tersebut yang tentunya akan mengusung kita. Ya, baik. Sekarang proses apa ya seleksi atau proses komunikasi dengan partai-partai itu sudah berjalan agak jauh. Beberapa partai sudah mengeluarkan rekomendasi. Ya. Nah, sejauh ini apa yang sudah dilakukan dan diterima oleh Pak Faruk dari partai-partai itu? Komitmen atau mungkin pernyataan mendukung atau bahkan sudah rekomendasinya sudah keluar. Seperti apa yang dialami Pak Faruk sampai saat ini? Ya, betul. Mungkin sebut saja salah satu proses yang saat ini sedang dihadapin itu adalah di Partai Golkar, sebut saja ya Pak. Partai Golkar ini memiliki mekanisme yaitu dengan melalui survei. Dan itu memang diminta untuk survei ini dilakukan oleh lembaga independen dan dipilih oleh DPP, sehingga kita akan harus mengikuti proses mekanisme tersebut. Dan salah satu kriteria yang diambil dalam kriteria survei tersebut yaitu elektabilitas dan popularitas. Dan alhamdulillah
saya sendiri sebagai bakal calon dari Partai Golkar sendiri itu pun, mendapatkan, ranking tertinggi sebagai top of mind, dan tentunya ini besar harapan ini konsisten dengan apa yang sudah disampaikan oleh partai bahwa mencari, talenta-talenta yang benar-benar bisa menaikkan atau yang bisa diusung oleh partai, sehingga itu partai yang mengusung itu harus bisa menang, dan besar harapan ini bisa kita lakukan, demikian. Ya, baik. Pak Faruk disurvei oleh Partai Golkar mencapai ranking tertinggi. Itu kapan, Pak? Itu bulan Mei, lalu yang kedua, oh ya saya menambahkan, di PDI Perjuangan pun itu saya mengikuti proses juga, dan alhamdulillah juga dilakukan survei, oleh PDI Perjuangan dengan menggunakan Pandawa Research, dan alhamdulillah juga menjadi tertinggi juga, Pak. Jadi di tahapan simulasi semi terbuka itu pun saya mendapatkan, posisi teratas semuanya, dan alhamdulillah besar harapan nanti ini sejalan dengan hasil survei yang hingga akhirnya rekom ini juga bisa turun. Iya, baik. Kalau Partai Golkar kelihatannya hanya dengan survei. Tapi kalau PDIP, PKB kelihatannya ada fit and proper test. Nah, Pak Faruk sudah mengikuti proses ini apa belum? Sudah, Pak, sudah interview, sudah ditanyakan uji kelayakan juga, dan ini pun sudah berproses di dalam DPP juga. Dan besar harapan ini pun kita akan coba terus berkomunikasi, untuk tahap finalisasinya. Ya, eh, partai-partai kelihatannya tidak, saya tidak tahu, kelihatannya menurut saya tidak ada yang bisa mengusung sendiri di Kota Tegal, sehingga harus saling berkoalisi. Nah, menurut pandangan Pak Faruk, kira-kira koalisi partai mana yang akan mengusung Pak Faruk sebagai calon? Untuk sebenarnya untuk di Kota Tegal, ini sudah ada 2 yang bisa mengusung sendiri, yaitu Partai Golkar, itu dengan 7 kursinya, dan juga PDI Perjuangan. Tetapi saya melihat, nah di dalam kontestasi ini, saya melihat akan ada beberapa partai koalisi. Sebut saja pada hari Minggu kemarin Partai Golkar sudah berkoalisi dengan, PKS untuk di Pilkada Kota Tegal. Artinya ini sudah ada poros baru, ya kan? Nah, sebelumnya PDI Perjuangan sudah berkoalisi dengan beberapa partai, termasuk PAN dan Demokrat, yang mana itu adalah non-parlemen juga. Dan sisanya itu adalah Gerindra, PKB, itu belum menentukan, koalisinya kemana. Jadi kalau melihat, arah, angin ini, saya melihatnya akan ada 3, pasangan untuk di Kota Tegal. Tapi, prediksi tersebut bisa jadi akan menjadi 2 pasang. Artinya ini ada kemungkinan juga untuk menjadi 2 pasangan untuk di dalam Pilwalkot Kota Tegal. Jadi, mungkin bisa jadi inilah yang menjadi opsi di dalam Kota Tegal, 2 pasang atau 3 pasang kalau menurut saya, Pak. Nah, Pak Faruk mencalonkan diri sebagai wali kota atau juga bisa ada opsi menjadi wakil wali kota. Saat ini saya mendaftar sebagai calon wali kota saja, Pak. Jadi kalau dipasangkan misalnya partai-partai menghendaki Pak Faruk jadi wakil wali kota, tidak bersedia. Saat ini kita masih fokus untuk Liga 1-nya. Nah, sekarang tidak bisa dipungkiri ya bahwa partai-partai di dalam mempertimbangkan itu memang ada alasan elektabilitas, ya, kecocokan koalisi, ya. Tapi juga ada pertimbangan kesiapan finansial, artinya kesiapan kos untuk running Ya. di dalam pilkada nanti. Nah, bagaimana Pak Faruk menanggapi hal ini? Ya, ini menarik. Memang ini, kita tidak bisa memungkiri bahwa perpolitikan di Indonesia ini memang membutuhkan kos yang cukup tinggi ya, Pak, ya.
Kita sudah menjadi satu hal yang tidak bisa kita hindarin. Alhamdulillah per bulan Maret ini kita itu sudah mulai canvassing untuk membentuk tim struktur hingga pada level kecamatan, kelurahan, RW, dan RT, Pak. Dan per bulan Juni kemarin saya itu sudah mulai canvassing hingga level RT. Dan ini sudah dibentuk organ yang sudah terstruktur secara formal, itu menjadi koordinator RT ini dengan total 1.128. Dan inilah yang memang kalau bisa dilihat di Kota Tegal, mungkin baru ada bakal calon yang sudah membentuk tim formal itu adalah yaitu Faruk Ibnul Haki. Dan disinilah memang saya akuin memang harus sudah berani. Kalau sudah berani bertarung itu ya harus sudah siap segala macamnya. Termasuk itu adalah kos yang harus dipersiapkan untuk membangun tim tersebut. Karena membangun tim dan membentuk tim tentunya itu harus memerlukan bensin ya. Apalagi kalau misalkan kita sudah bisa berpikir kita itu harus siap berlayar di tengah lautan, artinya harus kita persiapkan solarnya. Nah inilah yang harus kita persiapkan segala macamnya, yaitu dengan membentuk tim dan solarnya juga harus kita persiapkan. Demikian sih kalau menurut saya, Pak. Nah, Pak Faruk hanya siap menjadi wali kota, tetapi juga pasti harus mempersiapkan diri siapa pasangannya. Karena pasangan ini penting karena selain akan bekerja sama, juga akan menentukan apa pengaruh elektabilitas. Artinya Betul. pasangan ini akan mengaruh. Kemudian ke depan juga akan berpengaruh ya, misalnya selalu ada kritik wali kota dan wakil wali kota Tegal itu tidak pernah kompak Betul. sampai saat-saat terakhir. Nah, pertanyaan saya, siapa yang sudah mulai dilihat atau dipersiapkan untuk menjadi wakil? Ya, memang betul ya, Pak ya. Jadi ini menjadi salah satu faktor yang utama ketika misalkan kita harus menentukan siapa pasangan kita gitu ya. Saat ini memang beberapa nama potensial telah muncul, yang mana itu diusulkan untuk jadi wakil saya di pemilihan wali kota Kota Tegal. Termasuk beberapa tokoh, baik itu tokoh partai politik, profesional, pengusaha, dan lain-lain yang juga tentunya mereka ini memiliki basis pendukung kuat. Dan ini memang akan menjadi catatan saya untuk menentukan siapa yang nanti akan bisa mendampingi saya. Dan saya berpikir bahwa saya memperkirakan akan ada beberapa pasangan calon yang nanti akan bersaing. Namun bagi saya adalah yang terpenting itu harus bisa memiliki visi yang sama, program yang sama, lalu komitmen kebersamaan yang setidaknya ini harus bisa berkomitmen bahwa satu periode ke depan ini harus bisa akur, rukun, sehingga ini tidak mempengaruhi pola tata kelola pemerintahan hanya karena wali kota dan wakil wali kotanya itu tidak memiliki visi yang sama, ya kan? Kalau misalkan ini pecah di tengah jalan, tentunya ini akan mengganggu. Nah, ini kita belajar dari apa yang sudah terjadi di Kota Tegal. Jadi menurut saya yang paling penting adalah pertama harus memiliki visi misi yang jelas antara wali kota dan wakilnya, dan ini harus sama chemistry-nya. Oleh karena itu komitmen kebersamaan ini menjadi satu hal yang terpenting untuk bisa bareng-bareng selama satu periode ke depan. Dan terakhir, dua komitmen visi misi dan komitmen kebersamaan itu harus diimbangi oleh faktor elektabilitas yang sama-sama tingginya. Oleh karena itu, dengan tiga aspek variabel tersebut, otomatis koalisi yang nanti ke depannya itu harus bisa berjalan. Kalau misalkan nama-namanya ya mungkin yang sudah banyak beredar sudah banyak ya di Kota Tegal.
dari masing-masing partai yang mendaftar segala macamnya, yang di PKS ada, yang di PDI Perjuangan ada, di PKB ada gitu ya. Jadi semua itu masih berpotensi karena masih cair semuanya di Kota Tegal. Tadi Pak Faruk sudah menyebut potensi-potensi tadi ya, yang bisa digali, bisa digarap ke depan. Ya, Nah, sekarang saya akan bertanya soal masalah, karena beda antara potensi dan masalah yang dihadapi Kota Tegal, terutama 5 tahun yang akan datang. Itu dalam pandangan Pak Faruk apa sebenarnya yang membutuhkan penanganan cepat? ya, betul ya Pak. Memang ketika misalkan melihat pemimpin atau wali kota sebelumnya itu memang tentunya ada nilai positif dan nilai yang kurang gitu ya menurut kami. Dan ini tentunya kita berkomitmen. Ketika ada program yang baik, tentu harus kita tingkatkan, kita perbaiki. Dan beberapa yang mungkin bisa kita lanjutkan, misalkan itu adalah program peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik itu wajib. Dan tentunya akan harus dari tahun ke tahun itu harus bisa meningkat. Namun dari hal ini tentunya masih ada beberapa masalah yang harus segera ditangani. Dan seperti sebagai contoh, alhamdulillah saya sekian bulan dari bulan Maret, April, Mei, Juni ini belanja masalah, Pak. Jadi tiap kali turun ke bawah ini saya belanja masalah. Salah satu masalah yang perlu ditingkatkan itu adalah pendidikan pertama. Di Kecamatan Tegal Selatan itu belum memiliki sekolah SMA. Nah, sementara kebijakan zonasi ini harus didasarkan pada lokasi di mana mereka itu tinggal. Nah, inilah pentingnya harus ada suatu komitmen ketika penetapan kebijakan zonasi, namun di wilayahnya tersebut, di kecamatan tersebut tidak ada sekolah, tentu mereka, masyarakat di wilayah tersebut dirugikan gitu kan. Dan mereka sebagian besar mengeluh, akhirnya masuk ke sekolah swasta. Itu pertama di dalam bidang pendidikan. Selain meningkatkan sarana prasarana, juga harus ditingkatkan kualitas pendidikannya juga. Lalu yang kedua itu adalah pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini beberapa di antaranya itu masalah BPJS. BPJS ternyata itu sudah ada yang habis, yang di mana itu informasi yang saya peroleh dari masyarakat itu adalah adanya tersentralisasi di rumah sakit tertentu, yaitu di RSUD. Ini bagus sebenarnya untuk meningkatkan PAD. Tapi di satu sisi, yang namanya kesehatan itu adalah unit kegawat darurat yang tentunya ketika misalkan wilayahnya jauh dari rumah sakit, tetapi ada rumah sakit yang terdekat, seharusnya ini juga harus menjadi atensi khusus, diskresi khusus dari sebuah kebijakan. Artinya ini harus dipertimbangkan kembali bagaimana layanan kesehatan ini harus bisa inklusif tanpa ada membedakan harus di rumah sakit tertentu. Lalu yang ketiga itu adalah pengelolaan sampah, Pak. Pengelolaan sampah di Kota Tegal ini belum terlalu difokuskan, belum terlalu banyak yang memikirkan ini, sehingga waste management ini itu belum dikelola secara baik. Hanya masih ada ditaruh di tempat pembuangan akhir yang akhirnya menumpuk, tetapi tidak dikelola secara baik. Nah, ke depan saya sudah memiliki ide bagaimana untuk mengelola sampah ini harus dikelola secara profesional sehingga limbah-limbahnya ini bisa kita manfaatkan. Sebenarnya ini adalah suatu potensi besar dalam waste management ke depannya, sehingga nanti itu memang akan bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat sekitar. Demikian. Baik, terakhir Pak Faruk,
kalau seandainya tercapai, ya artinya semua terlewati dan terpilih menjadi wali kota, apa program-program konkret yang bisa langsung dilihat oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa tahu, oh kalau milih Pak Faruk itu akan ada ini. Hasil sementara saat ini berdasarkan dari belanja masalah saya, itu untuk mewujudkan Tegal Bahari yang cemerlang, yaitu cerdas, modern, religius, dan gemilang ini, yang pertama itu adalah peningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Ini adalah untuk mewujudkan untuk masyarakat yang cerdas dan sehat ini, tentunya peningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan itu harus menjadi yang utama. Terus yang kedua, karena kita lokasi secara geografis itu berada di wilayah Pantura yang langsung berbatasan dengan laut, artinya harus bisa fokus untuk memprioritaskan pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Lalu yang ketiga, berhubung ini adalah kota Tegal itu seperti yang tadi disampaikan, termasuk kota jasa dan perdagangan gitu ya Pak, yang dilalui oleh uh, jalur Pantura, yang ke barat itu adalah ke Jakarta, lalu yang ke selatan ke arah Purwokerto atau wilayah selatan, ini tentunya harus ditingkatkan juga infrastruktur kota yang modern dan berkelanjutan. Lalu yang keempat, kalau misalkan melihat potensi-potensi tadi dengan adanya potensi perdagangan, jasa, dan segala macamnya, tentunya kita harus menjadi kota yang inklusif untuk bisa mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM. Dan inilah tekad saya bagaimana UMKM Kota Tegal itu minimal harus ada yang bisa mendunia. Dan kelima, karena salah satu tagline kami itu adalah modern, tentunya ini akan kita imbangin dengan digitalisasi layanan publik sebagai upaya untuk efisiensi dalam tata kelola pemerintahan dan transparansi untuk bisa masyarakat itu bisa mengetahui. Dan inilah menjadi program-program utama yang mana ini bisa memperkuat dan identitas Kota Tegal ini menjadi Kota Tegal Bahari yang cemerlang. Terima kasih sekali Bapak Faruk Ibnul Haki, STMSI PSG, yang mempersiapkan diri untuk mengabdi sebagai calon atau nanti sebagai wali kota Tegal. Mudah-mudahan semua berjalan lancar, dan kalau nanti tercapai atau berhasil menjadi wali kota Tegal, benar-benar bermanfaat untuk sebesar-besarnya masyarakat kota Tegal. Terima kasih, selamat berjuang, sukses. Siap, Pak Bambang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.